Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang hari ini menyaksikan lagi podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Sore ini kita akan bertemu lagi dengan beberapa narasumber yang tiap harinya beda-beda dan tentunya punya insight yang beda-beda dan ilmunya juga bisa memperkaya kita anak-anak millennials dan zillennials untuk memahami dunia dari berbagai perspektif. Tapi sebelumnya kita salam dulu, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan gue mau ngingetin, kita punya banyak sekali platform seperti biasa, ada kurang lebih 10 platform yang bisa teman-teman akses untuk menyaksikan podcast ini, mulai dari Instagram, Twitter, juga TikTok, Facebook, semuanya di Partai Perindo, @partai-perindo. RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan juga website-nya Partai Perindo. Dan seperti biasa, nggak cuma nonton, teman-teman juga bisa nanti dapetin ada 3 voucher, masing-masing 100.000, jadi 300.000 untuk 3 orang pemenang. Gampang banget caranya, seperti biasa. If you guys watching ya, kalau lagi nonton dan ngerasa bahwa ini relate ya, kira-kira dengan obrolan kita hari ini, nanti kalian tinggal ketik di komentar ya, bikin quote seperti itu kurang lebih. Jadi nanti quote terbaik yang relate sama obrolan kita akan mendapatkan tadi 3 voucher ya. Nah, bicara mengenai hari ini, semoga teman-teman semuanya yang sedang nonton sehat-sehat ya, dan tentunya anak-anak muda makin powerful ya. Setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, setelah mudik, semuanya kembali lagi ke keseharian. Dan tentunya bisa energinya tadinya di charge ya selama Ramadan, selama Idul Fitri, ketemu keluarga juga. Dan ini semoga setelah awal-awal Syawal ini kita makin kembali powerful, kembali semangat, dan kembali punya banyak ide-ide yang cemerlang untuk baik itu di kerjaan ataupun mungkin di sekolah dan di kuliahnya teman-teman masing-masing. Nah, bicara mengenai gerakan pemuda dalam membangun kesadaran sosial dan pendidikan, itu jadi tema kita hari ini di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan gue sudah kedatangan narasumber yang ada di studio untuk sore hari ini. Langsung aja gue sapa, ada Bang Diska Resyaputra, SHMHN atau Han? Kayaknya titel harus diperbaiki. Oke. SHMHN. Oke. Aku panggilnya Bang Diska aja ya. Yeah. Oke, Bang Diska, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Yeah. Terima kasih udah mau main ke kita. Kemarin gimana? Mudik lebaran atau seperti apa? Jadi di Jakarta aja. Jadi keluarga yang dari daerah sama lah ke Jakarta. Oke, jadi kita mudik lokal lah ya. Iya. Jakarta dan sekitarnya lah, Jabodetabek. Bang Diska, kesibukan sekarang gimana? Kesibukan sekarang ya kita lanjutin yang bisnis yang kemarin, lanjut lagi sekarang lagi mulai. Terus kita lanjut lagi yang organisasi yang kita tekunin kemarin. Oke. Ini udah mulai politik, sudah mulai dimulai lagi nih tahun Betul. 2024. Jadi sekarang ini kita rajut lagi lah kembali, kita restrukturalisasi lagi kan. Oke. Nah, kalau bicara kita sebelum kita ngomongin soal bagaimana peran anak muda, peran pemuda dalam tadi bidang sosial dan pendidikan dan yang Bang Diska kerjain ini ya. Kalau ada pertanyaan gini, Bang. Kenapa masih muda harus banyak kerjaan, harus banyak hal yang kita kerjain? Harusnya kan anak muda harusnya have fun dong. I mean, nggak usah sibuk-sibuk, nggak perlu yang mikirin negara gitu. Kalau dari Kalau dari pendapat pribadi saya, kita kan pendapat pribadi ya, boleh aja ya. Yeah, jadi course, kita selagi muda ini power kita masih banyak. Betul. Jadi kita lakuinlah hal-hal yang banyak, yang positif, yang berguna buat kita sendiri, sehingga masa depan kita tuh udah kita tinggal santai. Itu maksud kalau dari saya. Iya sih. Jadi Jadi yang anak-anak muda sekarang cuma hanya mikir have fun, mikir gue senang-senang foya-foya, itu percuma, sia-sia jadinya. Jadi nanti di masa tuanya bingung dia mau ngapain ya kan. Bener. Udah habis semua powernya. Gue setuju sih, energi kita tuh luar biasa ya. Ya, betul. I mean, kadang capeknya tuh lama capeknya. Powerful terus ya. Nah, ini kenapa kita jadiin momen istilahnya usia-usia emas ini ya, Bang Diska ya. Betul. Untuk anak-anak nyoba banyak hal, trials and errors, biasa. Tapi tadi make sure bahwa yang kita coba juga bukan hal-hal yang jelek ya. Iya, betul. Hal yang tentunya bisa memperkaya diri kita. Nah, kalau dari Bang Diska sendiri, kenalan dulu lah. Diska ini seperti apa, backgroundnya apa, dan mengerjakan apa untuk saat ini, monggo silakan.
Ya, Aha. sebelum kita belum lebaran dulu sama Benar, para silakan sama minal aidin teman-teman wal ya. faizin, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima sama Oke. Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya diundang sini nih, saya Diska. Oke. Usia saya masih di bawah 30 tahun. Tahun ini baru 30 tahun lah. Oke. Background saya itu setelah ini lulus udah S2. Nah, oke. Jadi saya ini dulu waktu berkecimpung di dalam organisasi itu saya dari sejak zaman saya sekolah. Jadi sejak saya SD kecil tuh saya sudah bergaul sama orang-orang yang usianya jauh lebih tinggi daripada saya, lebih jauh daripada saya. Ketika saya sekolah baru saya ikut organisasi dan ikut Partai Perindo ini saya dari tahun 2016. Wow, lumayan loh. Ya, Jadi udah lama dong. ya udah lama Yoi, juga makanya. yoi. Jadi teman-teman pada nanya, "Lu modal lu apa ikut berpolitik?" Dia ngomong gitu. "Modal gue ikut berpolitik ini," saya bilang gitu kan. "Pikiran aja, ide lu." Saya bilang. Selagi anak muda tuh nah idenya tuh bisa jadi liar kalau nggak kita bisa kurung idenya itu. Exactly. Jadi pikiran kita tuh kan powerful banget nih. Iya. Ini nih dan benar kata Bang Diska tadi, liar kadang ya. Liar dalam artian wah, lo bisa mikirin apapun ya. Lo bisa punya ide apapun dan somehow kalau kita nggak bisa handle-nya itu akan jelek. Iya, Tapi betul. kalau kita bisa handle dan kita bisa rilis ke banyak hal, tadi bawa pikiran, ide yang mungkin terlalu powerful dan wild ini bisa kita tadi band sedikit dan akhirnya kita bisa salurkan ke tempat-tempat Ya, yang betul. memang salah satunya politik. Nah, Bang Diska, Ya. masih muda di bawah di bawah 30 tahun, punya pengalaman yang luar biasa ya, organisasi dan tadi usaha juga ya. Iya. Oke. Pertanyaan pertama nih. Tadi kan aku udah nanya tuh di awal, kenapa mulai di usia muda gitu ya. Ya tadi karena kita punya energi segala macam. Tapi di luar itu, Bang Diska, yang Bang Diska kerjain sekarang, apakah memang passionnya atau memang sebenarnya ini adalah pengaruh dari orang-orang terdekat, baik itu orang tua? Karena gua when I do something somehow gue baru oh ya ini karena bokap gue suka ini makanya gue ya ikut. Kalau Bang Diska gimana? Jadi gini, lucunya gini. Jadi waktu gua ini kita gua aja ya. Iya, Kita santai karena dong. santai kan. Yoi. Jadi waktu gua ngambil lulus SMA, gua diarahin sama bokap karena rata-rata keluarga oil and gas kan. Oke. Kamu ngambil ini perminyakan gini-gini. Oke, ngambil perminyakan. Sebentar saya coba di perminyakan, saya nggak betah. Karena saya nggak suka diatur-atur sama orang gitu kan. Exactly. Satu. Sama. Kedua akhirnya bahkan ini saya perminyakan, saya ikut politik, saya ikut organisasi itu udah di luar kapasitas saya, udah di luar yang jurusan saya S1 saya satu. Kedua secara berjalan saya ngambil S2 saya ya tetap tapi satu jurusan tapi di ilmu pertahanan. Oke. Gitu. Jadi ada energi ketahanan energi itu tuh tetap ada unsur dengan S1 tapi ada unsur pertahanannya. Nah, itu kan saya lucu. Saya kadang-kadang saya kalau saya flashback ketawa-ketawa saya. Oh, jadi diri saya ini saya menggrab semua bahkan yang usaha saya baru dimulai saya grab juga yang beda lagi. Oke. Bilang, oh, karena sini orang suka penasaran. Nah, mungkin karakter orang berbeda-beda. Yang penting dari dalam diri itu kita lakuin lah apa yang menurut kita baik dan positif ya kita lakukan. Rata-rata kan anak muda ini sekarang suka banyak yang offside, yang gitu kan itu yang kan sayang itu. Dan ya gue tahu sih. I mean kita kan kadang gini, orang tua maunya apa ya, kita maunya apa. It's really normal kayak punya konflik gitu ya sama keluarga. Cuman yang gue pelajari Bang Dika ya, kalau gue ngelihatnya bahwa boleh ngelawan tapi jangan terlalu keras ya. Iya, betul. Ya. Boleh ikutin mimpi kita, cuman di satu sisi dengar juga anjuran bonyok ya. Iya, betul. By the time kalau kita yang mimpi kita pelan-pelan kasih lihat ke bokap, mereka bakal mikir juga kok kadang. Right? Dulu sama cerita juga waktu gua ikut politik itu, wah gua sama bokap gua tuh dibilang ngapain kamu ikut-ikut partai. Tuh kan. Kata gitu. Waduh, saya langsung. Yoi. Cuman di belakang itu saya diem-diem ngikut. Tapi tanpa pengetahuan bokap. Jadi waktu beres kuliah saya langsung ikut ngumpul-ngumpul organisasi gitu-gitu. Tapi ya yang penting itu menurut saya positif dan ini akhirnya kan berguna juga. Benar. Bergunanya apa? Saya banyak kenal teman baru tanpa link dari keluarga saya. Exactly. Itu penting sekali. Dan bicara hal itu bukan soal uang ya. Iya, Dika. betul. Bukan soal materi. Bukan soal uang doang gitu. Link ya, pengalaman. Iya. Itu tuh kadang ada yang nggak bisa kita beli dari uang loh, Bang Dika. Betul. Gua kadang ketemu orang, ngobrol sama orang, somehow ya ilmunya luar biasa dan itu nggak bisa kita beli. Betul. Gue mau ngobrol sama lu, gue bayar, no right? Betul. So, gitu. Itu kenapa gue bilang bahwa tadi pengalaman dan lebih dari itu dan politik juga membuka ya. Betul, Bang Dika, membuka.
bagaimana kita bersosialisasi, melihat dunia dari berbagai perspektif. Dan anak muda juga kan agen perubahan, bro. Nah, kalau lo nggak ngerubah siapa coba? Iya, karena orang-orang tua udah nggak ada waktu kan. Makanya. Nah, ini sekarang gua denger di Partai Perindo ya, Sekjen, bener nggak sih, dikoreksi aja, Pemuda Perindo or anything else? Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo. Ada DPP ya di depannya. DPP. Oke, Pemuda Perindo. Sudah berapa lama dan apa yang dikerjain di sini? Saya di Pemuda Perindo sejak awal berdiri dari 2016, dan itu untuk mendapatkan jabatan sekjen itu nggak mudah. Itu butuh proses. Jadi di awal itu saya di bagian departemen, baru masuk. Saya itu masih celunguk. Bingung saya ngapain gue bilang di sini nih, gue bilang. Akhirnya sudah lama-lama berproses, pengalaman gue banyak segala macam. Akhirnya gue dipercayalah menjadi sekjen. Udah setahun lebih. Nah, sekarang Pemuda Perindo ya kegiatannya. Jadi Pemuda Perindo ini kegiatannya kemarin itu di awal Ramadan kita bakti sosial. Jadi di tiap panti asuhan itulah yang kita lakukan, seperti kita ketemu orang-orang, kita memberi sedekah, memberi bantuan. Itu di wilayah Banten. Nah, sisanya di lain juga sama. Kita kadang-kadang kita membagi takjil. Itu yang kita lakukan juga, karena ya itu politik ya lo harus terjun. Politik lo harus kenal, ketemu orang-orang yang berbeda segmen atau berbeda statusnya. Betul. Berbeda gender, itu yang lo harus lakukan. Lo di posisi di mana lo harus mau lo di jalanan mau di mana tetap harus mau. Itu susahnya politik yang nggak semua orang bisa lakukan. Betul. Karena gini, beberapa gua nggak mengecilkan pekerjaan ya. Semua pekerjaan sama. Tapi ada beberapa pekerjaan yang kita memang punya privilege. Betul. Untuk bagaimana menjangkau orang-orang yang berbeda. Gue Bang Rizka, gue sebagai jurnalis, gue ngelihat dunia, wow, dari banyak warna. Ada satu event nih, gue bisa ngelihat, kadang gue ketemu orangnya yang terlibat ya, yang korban. Jadi gue ngelihat suatu masalah tuh dari perspektif. Sama ketika bicara politikus ya, mereka mau nggak mau ya Bang Rizka ya, diminta untuk tadi turun ke bawah, dengerin orang ngomong. Let's say yang biasanya mungkin kena AC harus panas-panasan ya. Yang biasa kita makan mungkin burger, tiba-tiba kita harus ngelihat ada orang loh di luar sana, jangankan makan burger ya, atau makan nasi pun belum tentu sehari sekali kan. Benar-benar. Nah itu yang Bang Diska rasain, bahwa pekerjaan yang sekarang atau peran yang sekarang memang mengubah Diska nggak sih? Ya, mengubah paradigmanya. Sudut pandang. Jadi selama ini kita waktu kecil semua serba ada. Pas kita sudah mulai beranjak gede, kita udah mulai kenal lingkungan. Oh ya, lingkungan itu banyak perbedaan. Jadi yang banyak perbedaan yang harus kita terima, yang harus kita pelajari. Nah, ilmu yang nggak ada itu bagi saya itu menurut saya ilmu jalanan, yang bagi kata-kata ini ilmu jalanan yang bisa dapat. Kalau di sekolah mungkin sama ilmunya. Ya, lo IPS, IPA lo pelajarannya sama semua. Tapi ilmu jalanan itu yang bermakna, yang semua orang nggak dapat. Benar. Dan kadang kita dapat jadi dewasa atau tadi dapat wisdom tuh bukan dari buku ya, tapi dari pengalaman. Dari orang-orang yang kita temui, dari kondisi yang pernah kita hadapi, itu yang kadang mendewasakan kita ya Bang Diska. Nah, bicara tema kita pemuda, sosial, dan tadi pendidikan. Kalau bicara, ini pertanyaannya Bang Diska, apa permasalahan anak muda yang paling terbesar menurut Bang Diska untuk saat ini? Masalah anak muda ya kita kembali kepada kayak judul juga ya, sosial. Jadi kayak interaksi itu kurang, interaksi kita tektokan langsung nih kurang. Karena kebanyakan karena 4.0 teknologi inilah yang bikin kita jauh akan silaturahmi. Itu seperti kayak lebaran. Enak minal aidin wal faizin gitu kan. Kalau dulu kan zaman dulu kita harus ketemu minal aidin wal faizin gitu kan, harus mudik, harus ketemu wajib. Nah, itu yang ini sekarang makanya yang disayangkan, harusnya kita harus pintar-pintar juga sih gunain teknologi. Betul. Itu. Dan kita benar bicara sosialisasi ya. Mindset kita ya anak-anak millennials, zillennials. Karena tadi teknologi kan semuanya easy, gampang, bro. Lo mau ngapain juga tinggal beli online, mau pesan makanan segala macam. Ini yang kadang membuat kita makin tidak peka sama lingkungan. Makin ya udahlah, gua nggak peduli siapa tetangga gua, siapa yang di luar lagi ada masalah, ada musibah atau kelaparan ya, dan akhirnya jadi pribadi yang egocentrik, dan ngerasa bahwa ya udahlah biarin aja. Nah, menurut Bang Diska, emang anak muda harus gimana? Harus ambil peran atau harus aktif di kegiatan sosial atau harus seperti apa?
Ya pokoknya anak muda tuh nggak yang harus diwajibkan itu adalah anak muda tuh ya udah lu lakuin kegiatan yang positif aja. Oke. Apapun lo lakukan itu yang penting lu bermanfaat buat semua orang. Buat semua orang, buat semua gender. Ya. Itu bakalan apa ya? Orang semua yang penting bahagia lah. Itu sih. Oke. Karena lucu aja sih kalau gua ngeliat bagaimana kalau lo anak muda dengan segala teknologi yang lo punya, pikirannya masih tertutup ya, nggak sensitif sama lingkungan, nggak banyak tahu. Itu it's really funny man, like lo digitalisasi lo nggak tahu misalnya ya berapa pulau Indonesia, berapa kenapa Migor itu kemarin langka ya, Iya. kenapa Exactly. iya pemilu kemarin mau ditunda. Jadi hal-hal kayak gitu tuh karena lo tinggal akses kan. Itu kenapa kadang anak muda memang harus ya menggunakan kesempatan yang kita punya ini. Betul. Dan Bang Dika nih salah contoh yang menurut gua jadi sekjen di usia berarti 29 lah. Ini tahun ini 30 lah. Oke. Dan nggak mudah kan katanya tadi? Apa? Nggak mudah kan untuk Nggak mudah karena itu butuh waktu juga, butuh proses juga. pasti pernah nggak sih? Kita namanya anak muda. Gue juga ketika gue satu stage di mana misalnya ada orang ya kita seleksi lah ikut apa, entah di kerjaan apa. Orang masih segini belum bisa apa-apa. Pernah nggak? Pernah. Orang ngeliat gue tuh kayak masih muda, masih bocah, belum ngerti pengalaman. Gue kadang-kadang suka ketawa-ketawa. Gimana lo handle gitu? Tapi lo nggak lihat kapasitas gue dan kapabilitas gue gitu. Jadi ya gue ngobrolnya sama dia dengan gue ngelarin ngobrol sama orang. Gue kira dia lo begini ya, lo begitu. Terus sekarang kan kadang ada orang status lo masih muda, paling lu nggak ada apa-apa. Bener. Lo masih orang tua. Enggak, kita buktikan kalau gitu gue bisa. Gue pernah digituin juga sama orang. Gue ngerasa gitu ya udahlah gue bilang. Dan it's really normal sih menurut gue. Normal banget orang akan ngeliat kita dari masih muda nih, belum bisa apa-apa. Apalagi di satu istilahnya organisasi, di satu company atau satu ya tadi lingkungan yang memang ada hierarki lah ya. Tapi menurut gua umur bukan batasan sih. Yang jadi gini, memang yang namanya muda kadang experience-nya nggak sebanyak yang tua ya Bang Dika. Tapi kita anak muda punya energi, kadang ilmu kita lebih advance ya, kadang ya. Terus juga di satu sisi kita juga bahwa anak muda sekarang mau nggak mau somehow mungkin lebih pintar ya, lebih melek dalam bidang teknologi dan hal-hal segala macam. Nah, bicara mengenai pemuda Perindo, kaitannya nih Bang, kalau tadi kan ada baksos ya, ada ya bantuan-bantuan seperti itu. Ada nggak sih hal lain yang teman-teman dari pemuda Perindo ini lakukan tapi buat bikin anak-anak muda ya, pemuda-pemudi ini bisa level up gitu? Ada hal yang sudah pernah dilakukan atau sedang dilakukan? Waktu kemarin zaman tahun 2018 kalau nggak salah, apa 2017 itu gue bikin kegiatan ya tentang pasar modal. Itu pasar modal belum booming. Interesting tuh. Ya itu gue lakukan buat pengetahuan mereka. Terus kalau untuk sosial itu gue ajak teman-teman gue, lu ngapain, nggak ada ngapain, udah ikut gue. Kita ada yang kegiatan bakti sosial, ngapain, kita sahur on the road, kita bagi-bagi takjil, mereka seneng gitu. Jadi itu yang menurut gue kayaknya ini bermanfaat kayak buat mereka, hal-hal kecil tapi bermanfaatnya besar, impactnya high impact kan. Tadi menarik tuh pasar modal. Iya. Seru tuh ya. I mean ya anak muda sekarang kan you know really into crypto apalagi. Iya, sekarang kripto baru booming semua sekarang. Gue udah ngelakuin tuh workshopnya waktu itu sekitar berapa tahun yang lalu ya. Pokoknya 2018 2017 gue lupa gitu. Sekitar tahun-tahun itu. Ada plan apa nih? Mungkin ke depan ini untuk pemuda atau untuk apa? Pemuda, Perindo. Pemuda kita lagi reorganisasi lagi kan, kepengurusan di tiap wilayah. Setelah itu baru kita mapping tentang politik, baru kita bikin kegiatan-kegiatan yang buat wilayah-wilayah setempat itu anak-anak muda mengerti tentang pengetahuan, entah tentang pasar modal lagi atau entah tentang apa kita lakukan lah. Yang penting kita bisa memberi manfaat lah buat teman-teman yang seusia kita kan. Ya, karena gitu. kita tahu kan nantinya juga bicara pemilu ya, zillennials ini punya peran penting loh. Suara mereka dua generasi ini yang mayoritas nantinya. So ya gue sih pengennya ya anak muda tuh nggak jadi komoditas doang. Betul. Mereka harus jadi pelaku. Harus ngambil itu dong, peran dong. Iya. Masa kita cuman jadi istilahnya komoditas, ayo pilih gue, and then pas sudah kepilih udah ditinggalin gitu kan. Nah, gimana lo ngelihat bahwa anak muda, dan ini yang Bang Dika lakukan, bahwa
ya gue pengen jadi anak muda yang memang tidak cuma jadi komoditas, tapi gue harus ngambil peran di sini. Emang sepenting itu kah? Oh, kalau kita nggak lakukan, banyak orang-orang yang kotor yang melakukan itu. Kalau gue Asik. dipandangkan pikiran itu, jadi kalau Yoi. gue nggak melakukan, gue nggak terjun, mungkin gue merasa percaya diri karena gue bersih, nggak juga sih. Tapi kalau menurut gue, kalau gue nggak melakukan, banyak orang-orang yang salah yang melakukan hal itu. Jadi gue harus terjun. Nah itu yang anak muda tuh punya pikiran di situ, punya ide di situ. Jadi lu harus lakuin semua lah. Jangan sampai orang-orang yang salah itu yang melakukan. Tapi Bang Diska, anak sekarang ya, kalau lo tau politik nggak bisa? Nggak, politik tuh korupsi, Kotor kotor. gitu. Gimana lo ngerubah? I mean, ya ini sih nggak salah sih, karena yang mereka lihat kan sisinya begitu. Padahal sisi baik lainnya luar biasa. Kalau kita belajar sejarah ya, gimana Sumpah Pemuda, ya Bung Karno, Bung Hatta kan dulu pemuda semua. Jadi sebenarnya pemuda tuh bukan orang baru di bicara demokrasi. Nah, gimana lo ngeyakinin bahwa anak-anak muda sekarang kalau politik nggak usah takut? Gue yakin teman-teman, gue bilang politik itu sebuah wadah. Oke. Isinya ini yang bikin kotor. Nah, isinya gimana caranya lo ubah isinya ini? Ya Asik. lo yang harus ngisi itu semua. Jangan biarkan orang lain yang mengisi itu. Kadang gue suka ngasih tau, oh iya gitu ya. Ya iya, saya gitu. Cuma politik tuh munafik ya. Namanya berpolitik tergantung lo pembawaan seperti apa, gitu kan. Kemunafikan itu dari dalam diri lo untuk lo nunjukin ke orang-orang. Nah, itu lo mau munafik apa enggak itu pilihan. This choice ya kan. Benar. Oh iya, Kan baru politik mikir. juga kalau arti harfiahnya cara kan? Oh iya, cara. Jadi gimana cara lo sendiri sebenarnya membawa itu? Walaupun tadi lo bilang ada yang bilang politik kotor ya. Kalau lo nya memang begitu ya akan kotor juga dong. Iya. Nah, Bang Diska, anak muda tuh kan gini, politik ya. Apa sih yang menurut lo tujuan lo ketika lo join di satu parpol ya? Akhirnya pengen terlibat di politik. The end of the goal-nya tuh apa sih yang pengen ya secara general lah? Gue ikut berpolitik itu satu, gue suka bergaul. Oke. Jadi link gue utama itu gue suka bergaul, banyak teman, link memperbesar teman. Kedua, gue punya kebijakan-kebijakan, punya rencana, ide-ide gue, karena gue anak muda kan, gue kembali lagi. Jadi ide-ide gue ini yang mau gue sampaikan buat kayaknya ini bermanfaat nih. Daripada gue sendiri nggak akan ada manfaat. Gue sendiri udah kenyang, maksud gue buat orang yang banyak lah. Gue seneng kalau orang seneng, gue seneng. Itu jadi politik tuh ya lu menyampaikan kebijakan-kebijakan lu, ide-ide lu dipakai sama orang, seneng nggak sih? Pasti seneng. Apalagi ini bermanfaat bagi orang-orang itu. Oke. Tapi lo siap nggak sih dengan segala ya politik konsekuensinya ya? Gua belajar banyak sih dari banyak pendahulu kita ya. Siapapun itulah, baik yang baik ataupun yang buruknya, bahwa memang politik somehow kalau lo nggak hati-hati lo akan salah gitu. Iya. Hal-hal seperti itu udah lo pikirin atau seperti apa? Udah gue pikirin. Jadi sebenarnya nggak di politik juga sih. Ya, semua. Lo di bisnis juga lo. Exactly. Waduh, lo juga kena juga. Dimanapun lo kena. Tergantung bagaimana lo membawa diri lo ke circle setan. Setan itu atau enggak gitu. Angel ya, apa ya, malaikat apa. Oke, jadi tergantung lo. Iya. Ya, sebenarnya nggak harus di politik sih, semua bener, bidang bener sih menurut gua. Semua bidang benar. Apapun kerjaan lo, kalau lo tadi memang ya intentionnya baik, ya insya Allah akan baik ya. Iya, insya Allah akan baik. The thing is kalau kadang manusia kan salah arah. Tapi kan kalau orang gini, kenapa orang punya pandangan jelek sama politik, khususnya anak muda ya, apatis lah, apolitis gitu. Karena yang kita lihat di media sosial tuh atau di TV ya, ya contoh-contoh yang memang somehow jelek gitu kan. Dan akhirnya kita punya, padahal kalau kita lihat ada banyak orang yang tadi politisi sukses, bagus karakternya, dan ini yang harus diperbanyak Bang Diska, biar anak muda juga ngelihat they look up to somebody yang memang punya integritas men. Nah, dan ini we are paving that way untuk kesana kan ya, sebagai anak muda. One more thing, kalau ada yang pengen jadi no I don't want to say politikus ya, pengen ikut lah di organisasi partai seperti itu, let's say Pemuda Perindo, apa yang harus mereka punya first thing first? Sebenarnya pertama ya ilmu sih, ilmu lo sama tujuan lo ikut berpolitik apa tujuannya. Kalau cewek gitu aja kan buat apa, sayang ilmunya nggak kepake jadi nanti. Jadi walaupun gua nggak pernah sekolah tentang ilmu politik, tapi di jalan itulah gue yang dapat. Nah, karena gue punya setidaknya ilmu gue nggak semuanya yang tentang politik itu. Jadi teman-teman yang lain kalau untuk mau ikut berpolitik ya siap aja itu, siap mental pun juga harus siap. Jadi kalau lo dimunafikin sama orang atau apa itu siap, jangan nanti kok ini nih begini, wah nggak bisa.
Ya nggak bisa. Jadi namanya politik semua bidang juga sama kayak gitu, kena munafik juga kan. Jadi tadi mental ya, ilmu sama niat ya. Iya, niat, tujuannya lah. Tujuannya ya. Oke. Before we close ya, obrolan kita hari ini. Bang Diska mau nyampein apa nih untuk orang-orang di luar sana, anak-anak muda Indonesia yang mungkin nonton hari ini, yang pengen ya mungkin seperti Bang Diska atau ya apapun nanti cita-cita mereka. Silakan. Pesen gue kalau untuk anak muda ya jangan apatis lah mengenai tentang politik. Karena politik itu nggak semua harus kotor. Dari zaman dulu kan berdasarkan juga agama gue Islam, Rasulullah juga dia berpolitik juga kan, sahabat-sahabatnya juga. Terus zaman dulu untuk kita merdeka juga berpolitik, Bung Karno dan lain-lain. Jadi nggak harus politik itu nggak kotor. Itu politik sebenarnya wadah. Nah kita lah bagaimana yang mengisi isi wadahnya itu. Terus lakukanlah hal-hal yang positif, yang berguna buat kalian semua, buat orang banyak semua. Jangan banyak orang yang terlalu melakukan hal-hal yang menyimpang, yang nggak sesuai. Ya udahlah, gue lakuin ini, gue have fun. Yang penting have fun itu kan sementara. Lo yang long term dong lo pikirin, jangka panjang lo pikirin. Itu sih yang saran gue dan pesan gue. Oke. Bang Diska, thank you buat ilmu dan pengalamannya, luar biasa, dan sukses ya buat teman-teman pemuda Perindo. Amin. Ini kita slowly getting better nih keadaan ya. Semoga makin banyak event ya offline yang nanti bisa menjangkau anak-anak muda di gak hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia yang punya ketertarikan di bidang politik, dan juga bagaimana mereka ya kalian mau jadi apapun bebas, yang penting kalian bisa bertanggung jawab dan apapun yang kalian kerjakan itu memang punya manfaat untuk masyarakat dan Indonesia pada umumnya. Baik, berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia untuk mengikuti konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berniat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD, kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan yang tadi udah ikut quotes, kita umumin nanti 3 pemenangnya minggu depan di Instagramnya Partai Perindo. Dan sekali lagi thank you Diska, sukses, sehat-sehat. Amin. Semoga enjoy kita the sehat journey ya. Semoga makin banyak yang kita bisa jangkau. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyatanya. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.